Bismillahirrahmanirrahim. Ini suasana persiapan kami. Insya Allah rencana menuju ke daerah Kokoda, tepatnya di Kampung Daubak, untuk meninjau aktivitas dakwah di daerah pedalaman Papua di Sorong Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Agustus. Insya Allah pagi ini kita akan bergerak dari pelabuhan Terminal 2 ya, menuju ke Kampung Daubak, di mana di kampung itu adalah tempat tinggalnya suku Kokoda. Nah, di mana di sana saat ini kita bersama dengan Ustadz Syamsuddin ini, di sana ada beberapa pekerjaan dakwah yang selama ini sudah dilaksanakan di sana. Mungkin Ustadz bisa diterangkan sedikit Ustadz, selama ini yang sudah dilakukan di sana apa, dan saat ini rencana kita bagaimana Ustadz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan An-Nur Teman-Teman saat ini telah mendirikan madrasah dini Tahmidiyah di Kampung Daubak, distrik Kokoda atau kecamatan Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan, yang alhamdulillah kemarin sudah kita diresmikan langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Pak Ahmad Asrau, menjadi pondok pesantren cabang An-Nur Al-Fatah. Dan kami berharap mudah-mudahan kerjasama ini antara pondok pesantren An-Nur dan pondok pesantren Salman Al-Farisi Karanganyar, insya Allah bisa memberikan kekuatan yang tadinya menjadi kekuatan energi kinetik yang akan merubah wajah dakwah Papua di masa yang akan datang. Amin, insya Allah. Ini adalah sebuah kerjasama dakwah, dan tentu amal seperti ini adalah merupakan amal yang insya Allah akan membawa keberkahan buat kita semuanya. Khususnya kita sebagai para dai di negeri ini tidak boleh melupakan saudara-saudara kita yang sudah berada di pedalaman, di pinggiran-pinggiran Indonesia kita, di timur ini dan seterusnya. Oleh karena itu, saya mengajak pada seluruh saudara para dai semuanya untuk memberikan perhatian buat saudara-saudara kita yang berada di pedalaman-pedalaman, karena mereka sangat membutuhkan bimbingan. Dan insya Allah hari ini kita akan melihat ya bagaimana kondisi mereka, dan kemudian nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelancaran perjalanan ini. Amin, amin. Menyampaikan ke sana, dan kita akan bertemu dengan masyarakat di sana untuk melihat pada kondisi, dan mudah-mudahan ke depan nanti bisa kita lakukan kerjasama dalam upaya kita untuk mendakwah di sana, insya Allah. Ganas ombaknya, jadi agak terombang-ambing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Kita sudah memasuki perairan dangkal, sehingga airnya kelihatan warnanya coklat. Jadi karena memang air di pinggiran sini ini bisa dilihat di sebelah sana itu sudah terlihat dangkalnya ya, dan air di sini ini bercampur dengan air dari hutan bakau yang ada di dalam sana, sehingga airnya warnanya coklat tua seperti ini, seperti teh. Jadi kalau terlalu dangkal, kapal bisa kandas. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga.
suasana Kampung Kokoda. Ini kami menuju ke beberapa masjid di kampung sekitar Kampung Daubak. Ada Kampung Nebes dan juga sampingnya ada Masjid Al-Mubarak dan juga Masjid Al-Jihad. Masya Allah, ini suasana sore hari di Kampung Daubak. Ya, katanya Kampung Venesia dari timur ini. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Transportasi utama menggunakan perahu. Ini perkampungannya. Ini perkampungan di Kampung Daubak, rumahan. Insyaallah, insyaallah, tabarakallah. Ini kita bersama Bapak Jaman, Imam Masjid Al-Mubarak di salah satu distrik Kokoda atau Daubak, distrik Kokoda ya. Masya Allah, ini kita ingin menuju masjid, ingin melihat masjidnya. Dan ini Masya Allah, ini drivernya ini Bapak Abdul Latif. Nah, ini imam masjid di Masjid Al-Jihad, Masya Allah. Dan ini bersama Bapak Abdul Somad, bersama kita semuanya ingin melihat Masjid Al-Mubarak dan Masjid Al-Jihad. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Masjid Al-Jihad Negeri Besar. Dulu 5 kampung semua datang sholat di Masjid Al-Jihad sini. Masjid Al-Jihad ini tempo dulu tete orang bangunkan masjid 4 kali bangun di posisi lokasi yang ada di sebelah kanan saya. 4 kali pakai fondasi lah. Setelah itu karena lihat dari medan posisi waktu banjir, udah bapak-bapak dengan kami sama-sama bangun pakai panggung tian. Masjid cukup lama, sudah 40 tahun. Dan bisa dibagi lagi 2 masjid yang sekarang sudah terpakai, seperti di Nayakore Masjid Al-Mubarak, Kampung Nayakore, terus Masjid Nur Al-Fatah Daubak, Kampung Daubak. Sementara sudah bisa pakai masing-masing, cuma masing-masing satu kampung. Sedangkan dalam Masjid Al-Jihad ini ada 3 kampung, Nebes, Migirito, Topdan. 3 kampung yang bisa sholat di Al-Jihad ini. Sedangkan 2 kampung itu sudah punya masjid masing-masing. Yang kan saya ceritakan, dan kesekian dan terima kasih. Adanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini gambaran Masjid Al-Mubarak di Kampung Nayakore setelah Kampung Nebes dan Kampung Daubak di distrik Kokoda. Pertama kali kasih jalan tiap pertama pada tanggal 28 April 2009. Jadi kalau dihitung masjid ini sudah 13 tahun. Ya, Masya Allah, ini masjid kedua yang
dirikan setelah Masjid Al-Jihad yang menjadi imam ini Bapak Jaman di kampung mana? Kampung Nayakore. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Ya. Pesantren An-Nur cabang Al-Fattah. Masya Allah, tabarakallah. Bisa dong lupa ya Bapak ya? Kita muslim seperti begini. Padahal di abad ke-17 itu muslim sudah ada di Papua. Dan daerah ini, khusus Papua ini penemuan orang Yesus pertama sekali. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya begini yang kita sekarang ini. Jadi tidak ada yang macam seperti ada di Papua itu ada muslim, mualaf, dan mungkin di Merauke itu bisa. Di Fakfak ada juga, Fakfak itu kan mereka campuran. Tapi kalau kita di Sulawesi Selatan khusus di Kokoda ini muslim asli Pak. Sejak abad ke-17 itu muslim sudah ada di sini Pak. Dan juga kami punya tete-tete raja-raja ini mereka muslim yang ada di sini cari guru juga. Raja-raja muslim ini pergi cari guru dan mereka pergi ambil guru-guru yang non muslim mereka bawa baru pendidikan di sini. Karena selama waktu penyebaran agama di sini setelah Sultan kembalikan tidak ada yang lanjutkan lagi. Tidak ada lanjutan, akhirnya kita muslim ya namanya pasti sudah ada bahasa ketertinggalan lah. Tapi kalau pada saat itu ada yang lanjutkan, alhamdulillah belum tentu kita seperti begini Pak. Karena di sini nih semua orang tahu bahwa setelah Islam baru mereka yang lain datang agama. Tidak ada agama lain yang penemuan Papua. Sejarahnya kami tahu yang duluan datang ke Papua adalah Islam. Jadi makanya kami tahu persis bahwa wal masariki wal maghrib itu kan kita tahu bahwa Papua itu sudah ada Islam duluan sebelum yang lain. Jadi itu mungkin dari saya dan mewakili warga masyarakat atau umat muslim yang ada di Kokoda ini, saya membilang banyak terima kasih buat Pak Kiai. Ini bukan pertama dan terakhir sidang, tapi ini merupakan perintis yang kita kasih jalan. Dan insya Allah ke depan kita lebih lanjut lagi sehingga ada momen-momen tertentu yang kita pasti ada di situ karena kita juga bahwa kebagian dari yang sudah jalan. Jangan sampai kita juga cuma sebatas sini kemudian kesannya tidak lanjut. Jadi ini pesan buat ya ke semua provinsi. Saya minta tolong kalau memang ada program tolong upayakan bantu saya upayakan ada beberapa masjid yang mungkin baru rangkanya ada juga baru tiangnya. Itu yang mungkin saya bisa pesan ke semua provinsi bisa bantulah kasih informasi ke Pak Wagub bilang tolong mungkin ada program bisa bantu yang lain seperti Asuweri, Siwatori, Totona dan lain-lain kan mereka belum ada. Tapi kalau ini kita bangun Pak Kiai bantuan dari pemerintah dan kemudian secara pribadi dari saya. Alhamdulillah kita selesaikan ini. Jadi itu yang mungkin dari saya. Ada yang program-program lain yang saya minta kepada Pak Kiai kalau ada program tolong lihat ini karena kita ini umat muslim yang ada di Papua Barat Daya ini umat muslim bahkan pun seluruh Papua sudah umat muslim yang paling ketertinggalan. Nah bagaimana caranya yang sudah ketertinggalan ini kita ada di depan walaupun kita sudah ketertinggalan jauh ya sama saja Pak. Nabi kan lahir dari belakang tapi dia bisa menyempurnakan satu dunia ini. Jadi kita seperti begitu walaupun kita keterbelakang tapi pasti juga mungkin satu saat kita ada di depan. Insyaallah. Pada saat itu nanti. Amin. Allahumma amin. Jadi mungkin itu yang harapan saya. Itu Pak Kiai yang nanti mungkin sampai di sana ya. Itu yang penting titipan bahasa dari kami seperti itu. Selanjutnya nanti mungkin Pak Kiai kemudian ketua semua provinsi Papua Barat Daya kalau ada program itu sebelum jadi saya sudah sampaikan buat ketua semua. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ini ada 2 orang dari calon dai pedalaman kita yang sedang hari ini berangkat bersama dengan kita. Dan insyaallah ini dua-duanya
tidak akan pulang katanya kecuali membawa 2 orang hafid dari Kokoda. Insya Allah hafid berat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya, insya Allah. Semangatnya untuk dakwah, untuk mengajarkan saudara-saudara kita di sana. Barakallahu fikum. Antum namanya siapa? Arafah. Antum? Abdul Ghaffar. Dua-dua dari asli dari sini. Masya Allah. Dulu di Ma'had An-Nuaimi angkatan tahun 2025. Dan sekarang ditugaskan ke sana ya. Jadi ini mereka berdua dari Ma'had An-Nuaimi dan sekarang bertugas untuk berdakwah di kampung Kokoda di Dobak ya. Semoga Allah SWT berikan keberhasilan dan keberkahan buat dakwah yang mereka laksanakan insyaallah. Semangat, ikhlas selalu, istiqomah, mudah-mudahan Allah SWT kuatkan insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jalan Ustaz. Mohon doanya. Mari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mensifati rasulnya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki sifat raufur rahim, kasih sayang yang begitu besar kepada umatnya. Maka dengan dasar kasih sayang itu, maka Rasulullah SAW berdakwah kepada umatnya dengan kasih sayang. Rasulullah berharap sebanyak-banyaknya umatnya masuk surga dan selamat dari siksa api neraka. Etibar di sore hari ini, sebelum saya berpisah dengan saudara-saudara muslim di Kampung Daubak, distrik Kokoda, Papua Barat Daya, maka kami ingin berpesan kepada kaum muslimin bahwa salah satu yang bisa menjadikan kita bertahan di medan dakwah dan kita terus mengajak orang kepada kebaikan dimanapun, kuncinya adalah rahmah, kuncinya adalah kasih sayang. Harus kita pupuk kasih sayang dalam hati kita, yang dengan kasih sayang itu akan memunculkan semangat untuk kita mengajak saudara kita sebanyak-banyaknya selamat dari siksa api neraka dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kami kembali dengan saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Kampung Daubak ini di distrik Kokoda, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga mereka senantiasa di dalam hidayah dan petunjuknya dan diselamatkan dari segala mara bahaya. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam taslima. Perpisahan dengan Kampung Daubak, saudara-saudara kita di Kampung Daubak.